Bursa transfer Januari 2025 sampai saat ini masih terus berjalan dan beberapa klub sudah menjalin kesepakatan untuk mendatangkan pemain baru. Beberapa nama yang sudah dipastikan bergabung ke klub baru, diantaranya ada Omar Marmoush, penyerang gacor Eintracht Frankfurt yang resmi berseragam Manchester City. Kemudian ada Kavica Kvaratskhelia yang pindah dari Napoli ke PSG, hingga yang terbaru kepindahan Randal Kolo Muani dari PSG menuju Juventus sebagai pemain pinjaman. Juventus memiliki kesulitan mencetak gol sepanjang musim ini yang membuat tim asuhan Thiago Motta kerap meraih hasil imbang. Meski menjadi satu-satunya tim yang belum pernah kalah, Juventus hanya duduk di posisi kelima karena 13 kali meraih hasil imbang dan hanya 7 kali menang. Untuk mengatasi masalah ini, Juventus memutuskan untuk mendatangkan striker baru pada bursa transfer Januari 2025. Sempat dikaitkan dengan Marcus Rashford, namun Kolo Muani menjadi pilihan mereka. Situasi Kolo Muani di PSG saat ini memang sedang tidak bagus. Penyerang berusia 26 tahun itu jarang mendapatkan kesempatan bermain di bawah pelatih Luis Enrique dan baru mengemas 2 gol. Juventus akan menanggung seluruh gaji Kolo Muani selama masa pinjamannya. Tak ada klausul opsi pembelian atau kewajiban pembelian, hanya pinjaman saja yang berlangsung. Jika Juventus dan Kolo Muani ingin melanjutkan kerjasama setelah pinjaman berakhir, negosiasi dengan PSG akan dilakukan. Kini Kolo Muani akan terbang ke Turin minggu ini untuk menjalani tes medis sebelum resmi bergabung dengan Juventus. Kedatangan Kolo Muani akan menambah daya gedor bagi Juventus. Ia diperkirakan akan menjadi pelapis dan pesaing bagi Dusan Vlahovic di lini serang Bianconeri. Vlahovic saat ini merupakan satu-satunya penyerang yang sudah mapan di skuad Thiago Motta, sementara Arkadiusz Milik belum juga tampil di musim ini. Berikutnya ada raksasa Brasil Flamengo yang dilaporkan tengah menjajaki peluang untuk merekrut gelandang Arsenal Jorginho pada bursa transfer Januari 2025 ini. Pemain kelahiran Brasil yang kini membela timnas Italia itu akan habis kontraknya di Emirates pada musim panas mendatang. Hal ini membuka peluang bagi klub-klub lain untuk melakukan kesepakatan prakontrak dengan Jorginho. Musim ini, peran Jorginho di tim utama Arsenal sangat terbatas. Manajer Mikel Arteta hanya memberinya 6 kali kesempatan sebagai starter di Premier League. Bahkan, meskipun Arsenal mengalami masalah cedera pada Declan Rice dan Mikel Merino, Arteta tampak enggan memberikan lebih banyak menit bermain kepada gelandang berusia 33 tahun itu. Meski kini dikenal sebagai penggawa timnas Italia, Jorginho lahir dan besar di Brasil hingga usia 15 tahun sebelum hijrah ke Italia untuk bergabung dengan Akademi Hellas Verona. Selama karir profesionalnya, Jorginho belum pernah bermain di Liga Brasil. Namun, Flamengo tampaknya siap memberikan kesempatan bagi gelandang veteran itu untuk merasakan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Brasil. Langkah ini serupa dengan yang diambil mantan pemain Arsenal David Luiz yang bergabung dengan Flamengo pada 2021 dan berhasil memenangkan Copa Libertadores bersama dengan klub yang berbasis di Rio de Janeiro tersebut. Sementara itu, dari klub London lainnya yaitu Chelsea, salah satu pemain andalan mereka Christopher Nkunku kini masuk ke dalam radar Bayern Munchen. Chelsea menghargai Nkunku sekitar 70 juta euro dan enggan melepaskannya tanpa mendapatkan pengganti yang sesuai. Bayern Munchen tertarik untuk merekrutnya, tapi mereka harus memenuhi permintaan harga tersebut. Selain itu, terdapat spekulasi mengenai kemungkinan pertukaran pemain dengan Mathys Tel dari Bayern Munchen disebut-sebut sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, Mathys Tel ingin tetap di Bayern Munchen yang menjadi hambatan dalam proses negosiasi. Direktur Bayern Munchen Max Eberl telah membantah spekulasi mengenai minat klub terhadap Christopher Nkunku. Ia menegaskan bahwa mereka puas dengan skuad saat ini dan tidak berencana untuk melakukan transfer pada bulan Januari ini. Meskipun demikian, menurut Fabrizio Romano, Nkunku dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Bayern Munchen dan negosiasi antara kedua klub masih berlangsung. Setelah mengalami cedera dan absen cukup lama, Nkunku akhirnya bermain untuk Chelsea di musim ini dan baru mencetak gol serta 1 assist dalam 18 pertandingan di Liga Inggris. Bagi Nkunku, Bundesliga bukanlah tempat asing karena ia pernah bermain untuk RB Leipzig yang membesarkan namanya. Kabar yang tak kalah panas juga datang dari Liverpool, di mana salah satu pemain andalan mereka Darwin Núñez dikabarkan akan segera hengkang. Kedatangan Darwin Núñez ke Liverpool pada tahun 2022 lalu dengan biaya transfer yang memecahkan rekor klub
dianggap belum mampu memenuhi ekspektasi tim. Sejak bergabung dengan Liverpool, performa Nunes seringkali kurang memuaskan penggemarnya. Meski telah mencatatkan 122 penampilan dengan mencetak 37 gol dan 21 assist, namun performa Darwin Nunes tersebut dinilai belum cukup memuaskan mengingat harga transfernya yang teramat mahal. Salah satu kritik terbesar yang ditujukan kepada Darwin Nunes adalah kegagalannya dalam memanfaatkan peluang emas. Terlalu sering ia terlihat menyia-nyiakan peluang di depan gawang lawan. Hal ini tentu saja membuat para penggemar Liverpool frustasi dan mempertanyakan kemampuannya sebagai seorang striker kelas dunia. Meskipun begitu, dikabarkan Liverpool enggan melepas Darwin Nunes dari klubnya. The Reds menegaskan bahwa akan menjual pemain itu pada harga yang mereka rasa cukup bagus. Seperti halnya Al Hilal, sebuah klub Arab Saudi, dilaporkan tawarannya ditolak oleh Liverpool untuk membeli Darwin Nunes di harga 70 juta pound sterling. Alasannya karena Liverpool sebelum ini membeli Darwin Nunes dengan harga sekitar 80 juta pound sterling. Liverpool saat ini berharap mereka bisa menerima 85 juta pound sterling untuk pemain tersebut. Akan tetapi, belum ada keterangan resmi dari Darwin Nunes terkait hal tersebut. Selain perpindahan pemain, bursa transfer Januari 2025 juga dimanfaatkan beberapa klub untuk menunjuk pelatih baru. Salah satu nama yang resmi mendapatkan klub baru adalah ex-pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Pria asal Skotlandia itu dilaporkan sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk menjadi pelatih kepala baru Besiktas. Klub Turki tersebut telah tanpa manajer sejak memecat Giovanni van Bronckhorst bulan lalu. Jika kesepakatan tercapai, ini akan menjadi posisi manajerial pertama Solskjaer sejak meninggalkan Manchester United pada 2021. Namun hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai penunjukan tersebut. Ole Gunnar Solskjaer mencatatkan sebuah prestasi penting sebagai pelatih. Bersama dengan Molde FK, ia membawa klub tersebut meraih gelar juara Eliteserien 2 kali berturut-turut, yaitu pada 2011 dan 2012. Tak hanya itu, ia juga berhasil menjuarai Piala Norwegia pada 2013. Saat melatih Manchester United, ia berhasil membawa tim ke final Liga Eropa 2020-2021. Selain itu, ia juga mencatatkan kemenangan besar di Liga Champions, termasuk mengalahkan Paris Saint-Germain 3-1 di babak 16 besar musim 2018-2019. Namun, masa kepelatihannya di Cardiff City tidak berjalan sukses karena tim tersebut terdegradasi dari Premier League. Solskjaer dikenal dengan pendekatan menyerang, fokus pada pemain muda, dan kemampuan membangun psikologi tim. Meskipun ia sering dikritik karena kurang konsistensi taktik melawan tim-tim besar. Di sisi lain, pada musim 2024-2025, Besiktas menunjukkan performa yang kompetitif di berbagai kompetisi. Di Super League Turki, mereka menempati posisi keempat hingga Januari 2025 dengan hasil mencolok seperti menang 5-0 atas Galatasaray, meskipun juga mengalami kekalahan telak 0-4 dari Ajax Amsterdam. Di Piala Turki, Besiktas berpartisipasi dalam fase grup, sementara di UEFA Europa League, mereka bersaing di fase Liga. Klub juga berhasil meraih gelar juara Piala Super Turki. Namun, musim ini diwarnai dinamika manajerial dengan Giovanni van Bronckhorst dipecat pada November 2024 setelah tim turun ke posisi ke-6 klasemen Liga. Dari sisi perekrutan, Besiktas mendatangkan pemain-pemain kunci seperti Al Musrati, Gabriel Paulista, Rafa Silva, dan Ciro Immobile. Hingga saat ini, Ciro Immobile menjadi pencetak gol terbanyak klub dengan 14 gol di semua kompetisi. Meski menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi, Besiktas tetap menjadi salah satu tim yang kompetitif di Turki musim ini. Selain Solskjaer, satu lagi pelatih yang akan segera menangani klub baru adalah Massimiliano Allegri. Mantan pelatih Juventus itu sebelumnya dicopot dari jabatan pelatih utama Juventus tahun lalu usai mengantar skuad Bianconeri juara Coppa Italia kontra Atalanta. Dikutip dari Fabrizio Romano, Allegri bakal menjajal peruntungannya untuk melatih di kompetisi Liga Domestik Arab Saudi. Allegri dikabarkan sedang menjalin negosiasi dengan salah satu kontestan Liga Arab Saudi, Al Ahly, untuk menangani klub tersebut mulai musim depan. Pembicaraan antara keduanya masih berjalan, dan sementara Al Ahly Saudi FC akan menunjuk pelatih sementara hingga sisa musim ini. Pencapaian dan prestasi mentereng Massimiliano Allegri selama menangani Juventus diyakini bakal memanaskan persaingan di Liga Arab Saudi. Kedatangan Massimiliano Allegri juga menambah daftar eksodus pemain dan pelatih Eropa untuk berkarir di Arab Saudi.